Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku, siswa UPT SMA Negeri 2 Parepare tahun pelajaran 2021-2022. Ibu berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Yang Maha Esa. Insya Allah. Ibu ucapkan selamat datang di UPT SMA Negeri 2 Parepare. Selamat bergabung menjadi warga Semada Parepare. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2021-2022 kita dipertemukan dalam kegiatan MPLS secara pembelajaran jarak jauh daring atau yang sering diistilahkan dengan virtual. Meskipun demikian, saya yakin tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Adaptasi kebiasaan baru, di mana pada masa pandemi COVID-19 yang menuntut kita tetap patuh pada protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, demi keselamatan diri kita masing-masing. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, MPLS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 bertujuan untuk menggali potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan fasilitas sekolah, kemudian menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Kemudian, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, jauh sudah kita melangkah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak saling peduli. Karena itu, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Haja Umiyati Najamuddin. Di SMA Negeri 2 ini saya mengajar bidang studi kimia, yang kebetulan pada tahun pelajaran ini saya mengajar pada kelas 11 dan kelas 12. Alamat saya berdomisili di Jalan Nurus Samawati, tepatnya di depan RSUD Andi Makassau. Kemudian tugas saya pada kegiatan MPLS ini adalah menyampaikan materi tentang narkoba dan dampaknya. Sekarang pada layar kita nampak narkoba dan dampaknya. Selanjutnya, apakah narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa narkotika itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, semi-sintesis maupun sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Mengapa kita harus belajar tentang narkoba? Yang pertama, agar kita tahu dan dapat membedakan jenis-jenis narkoba. Yang kedua, agar tahu dampak yang ditimbulkan narkoba.
Kemudian yang ketiga, agar dapat membentengi diri dan tidak terpengaruh pada narkoba. Tuh, jadi mengapa kita harus belajar tentang narkoba? Jadi yang paling pertama itu agar kita tahu dan dapat membedakan jenis-jenis narkoba. Kemudian kita tahu dampak yang ditimbulkan narkoba. Kemudian kita dapat membentengi diri dan tidak terpengaruh pada narkoba. Bagaimana dengan penggolongan narkoba? Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, narkoba itu terdiri atas 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama, contohnya adalah ganja, opium, kemudian tanaman koka. Tanaman koka ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih 85 jenis. Di antaranya adalah morfin dan alpradina. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jadi ada 3 penggolongan daripada narkotika. Jadi tadi ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Tiga-tiganya menyebabkan efek ketergantungan. Tapi ada yang efek ketergantungannya itu ringan. Kemudian jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba diantaranya adalah narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis antara lain adalah amfetamin, dexapetamin, metadon. Yang saya angkat di sini cuma 3, tapi sesungguhnya masih banyak yang lainnya. Itu untuk narkotika jenis sintesis. Narkotika jenis semi-sintesis, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contoh yang saya sajikan di sini juga hanya 3 dan masih banyak yang lainnya. Contoh yang saya berikan di sini adalah heroin, morfin, dan kodein. Ini untuk jenis semi-sintesis. Selanjutnya, narkotika jenis alami. Ganja dan kokain menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat serta zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Contoh yang saya sajikan di sini adalah opium, kokain, dan ganja. Jadi saya ingatkan pada anak-anakku sekalian, tadi penggolongannya ada 3, ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Kemudian jenisnya ada yang sintesis, ada yang semi sintesis, kemudian ada yang alami.
ketiga-tiganya itu berdampak negatif untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jangan mendekati apalagi mengkonsumsinya. Nah, sekarang dampak dari penggunaan narkoba. Dampak dari penggunaan narkoba ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu dampak fisik dan dampak psikis, kemudian dampak sosial. Nah, dampak fisik yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf yang biasa dikenal dengan istilah neurologis, seperti kejang-kejang dan halusinasi, gangguan kesadaran, kemudian kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit yang biasa dikenal dengan istilah dermatologis seperti abses, alergi, dan eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru, pulmoner, seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual, suhu tubuh meningkat, dan fungsi hati terganggu serta sulit tidur. Selanjutnya, dampak fisik berikutnya adalah dampak terhadap kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi. Di antaranya adalah estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual lainnya. Kemudian dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe atau dengan kata lain tidak haid. Yang kedelapan, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. 9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis. Kemudian dampak psikis. Yang pertama, lamban bekerja, ceroboh bekerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh kecurigaan. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Kemudian yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri, kemudian perasaan tidak aman, bahkan sampai bunuh diri. Kemudian dampak sosial. Yang pertama adalah gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Jadi Ibu sudah menyampaikan tadi apa itu narkoba, kemudian mengapa kita harus belajar narkoba, kemudian
saya kelompokkan lagi narkoba tadi dalam 3 kelompok, kemudian menyampaikan jenis narkoba, dan sekarang Ibu menyampaikan bagaimana dampak dari narkoba itu. Nah, jadi saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk tidak pernah mendekati narkoba, apalagi sampai mengkonsumsinya. Sebagai kesimpulan, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk menyatakan tidak pada narkoba dan isi masa mudamu dengan kegiatan positif. Jauhi narkoba. Isi masa mudamu dengan kegiatan positif, jauhi narkoba. Dari rangkaian narkoba dan dampaknya yang telah Ibu sampaikan tadi, maka umpan balik yang terakhir Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini merupakan tugas mandiri yang nantinya kalian akan kumpul kepada panitia MPLS. Tugas ini sudah Ibu tayangkan di layar. Apa yang kalian lakukan jika terbukti sahabat kita adalah pengedar dan sekaligus pengguna narkoba? Sekali lagi, apa yang kalian lakukan jika terbukti sahabat kita adalah pengedar dan sekaligus pengguna narkoba? Iya. Demikian apa yang Ibu bisa sampaikan tentang narkoba dan dampaknya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.